Mahir Trading Live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mahir Trading Live. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pola candlestick di cryptocurrency. Mohon bantuannya untuk di like, subscribe, komen, dan share agar channel ini dapat terbangun ke depannya. Oke, kita lanjut ke slide ya. Apa itu grafik candlestick? Grafik candlestick adalah jenis grafik keuangan yang menunjukkan pergerakan harga suatu aset dalam jangka waktu tertentu. Seperti namanya, grafik ini merupakan candle yang mewakili jangka waktu yang sama. Grafik ini dapat mewakili hampir semua periode, dari detik hingga tahun. Grafik candlestick sudah ada sejak abad ke-17. Banyak yang yakin bahwa kemunculannya adalah berkat seorang trader beras dari Jepang bernama Homa. Idenya lah yang memberikan fondasi pada grafik candlestick modern yang banyak digunakan saat ini. Penemuan Homa dikembangkan oleh banyak pedagang lain, termasuk yang paling dikenal adalah Charles Dow, salah satu bapak analisis teknikal modern. Dan nama ini digunakan sebagai market terbesar di Amerika sekarang, di dunia ya bahkan ya. Walaupun candlestick dapat digunakan untuk menganalisis semua jenis data, namun grafik ini kebanyakan diterapkan pada pasar keuangan. Jika digunakan dengan benar, alat ini dapat membantu trader untuk mengukur hasil probabilitas pergerakan harga. Grafik ini dapat bermanfaat karena memungkinkan trader dan investor untuk mendapatkan ide-ide mereka sendiri berdasarkan analisis pasar yang mereka buat. Jadi, candlestick itu memiliki konstruksi, ada namanya open, harga perdagangan pembuka atau open, suatu aset yang direkam dalam jangka waktu tertentu. Kemudian high, harga perdagangan tertinggi, suatu aset yang direkam dalam jangka waktu tertentu. Kemudian low, harga perdagangan terendah, suatu aset yang direkam dalam jangka waktu tertentu. Dan yang terakhir close, harga perdagangan penutup, suatu aset yang direkam dalam jangka waktu tertentu. Jadi open, high, low, close. Nah, jadi kalau di gambar ini terlihat kalau candlesticknya dalam keadaan naik, ini warna hijau ya. Naik ini berarti opennya di bawah, close-nya di atas. Jadi body itu adalah selisih dari harga close dengan harga open. Itu body. Sedangkan shadow adalah dikatakan harga yang pernah mencapai di sini, tapi kemudian dia close-nya di bawah, ya, close-nya di area close. Jadi shadow ini adalah riwayat harga pernah menuju ke sana, gitu ya. Walaupun tetap ini dihitung ya, shadow ini merupakan suatu alat yang digunakan dan sangat bermanfaat, ya. Jadi ketika low tetap di bawah, high-nya di atas. Ketika candlestick turun atau downtrend, ya, atau dikatakan bearish, opennya dibalik. Kalau ini yang naik, ini opennya di atas, ini opennya di bawah, ini opennya di atas ya. Close-nya di bawah. Low, high-nya tetap. High di atas, low-nya di bawah. Nah, inilah konstruksi candlestick yang gampang dipahami. Bagaimana membaca grafik candlestick? Dalam praktiknya, sebuah candlestick menunjukkan pertarungan antara bull dan bear pada periode tertentu. Pada umumnya jika body lebih panjang, maka tekanan pembelian dan penjualan akan lebih intens selama jangka waktu tersebut. Jika wick pada candle rendah, itu berarti high atau low mendekati harga closing. Warna dan pengaturan mungkin berbeda-beda pada setiap grafik. Jika body berwarna hijau, itu berarti aset ditutup lebih tinggi daripada saat dibuka. Merah berarti harga bergerak turun selama jangka waktu yang diukur, sehingga close lebih rendah jika dibandingkan dengan harga open. Beberapa pembuat grafik lebih suka menggunakan representasi hitam putih. Jadi alih menggunakan hijau dan merah, grafik memperlihatkan grafik naik dengan lilin berongga dan bergerak ke bawah dengan lilin hitam. Ya. Apa yang tidak dapat diperoleh dari grafik candlestick? Walaupun candlestick berguna dalam memberikan gambaran umum mengenai harga, namun grafik ini tidak memberikan semua yang Anda butuhkan
dalam sebuah analisis yang komprehensif. Sebagai contoh, candlestick tidak menunjukkan secara terperinci apa yang terjadi di interval antara open dan close, namun hanya menunjukkan jarak antara kedua titik tersebut bersamaan dengan harga tertinggi dan terendah. Walaupun wick pada candlestick menunjukkan high low dalam suatu periode, tetapi tidak memberitahu yang mana terjadi lebih dahulu. Namun dalam kebanyakan grafik, jangka waktu dapat berubah, memungkinkan para trader untuk memperbesar tampilan dengan jangka waktu yang lebih kecil jika ingin melihat yang lebih detail. Ya. Grafik candlestick juga dapat mengandung banyak market noise, terutama ketika memetakan jangka waktu yang lebih kecil. Lilin dapat berubah dengan sangat cepat sehingga sulit untuk ditafsirkan. Candlestick Heiken Ashi. Sejauh ini kita telah mendiskusikan mengenai grafik yang kadang-kadang juga disebut candlestick Jepang. Namun, ada cara lain yang mengamati grafik ini, salah satunya adalah dengan teknik Heiken Ashi. Heiken Ashi berarti rata-rata batang dalam bahasa Jepang. Candlestick jenis ini mengandalkan rumus yang dimodifikasi dengan menggunakan data harga rata-rata. Tujuan utamanya adalah untuk mempermulus pergerakan harga dan menyaring market noise. Dengan demikian, lilin Heiken Ashi mempermudah para trader untuk melihat tren pasar, pola harga, dan kemungkinan reversal. Para trader sering mengkombinasikan Heiken Ashi dengan candlestick Jepang yang untuk menghindari signal yang salah dan mempermudah mengamati tren pasar. Lilin Heiken Ashi berwarna hijau tanpa wick bawah secara umum menggambarkan tren uptrend yang kuat, sedangkan yang berwarna merah tanpa wick atas menunjukkan downtrend yang sangat kuat. Walaupun candlestick Heiken Ashi kelihatannya sangat ampuh, tetapi seperti analisis teknik lainnya, alat ini juga memiliki keterbatasan. Karena jenis lilin ini menggunakan data harga rata-rata, kemungkinan akan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk membangun pola. Selain itu, jenis ini juga tidak menunjukkan gap harga, sehingga dapat menguburkan data. Oke, sekian dulu pembahasan singkat dari pola candlestick cryptocurrency. Semoga bermanfaat. Mohon di follow akun medsos dari Mahir Trading Live di bawah ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.